Halo teman-teman, selamat datang di channel Nonton Film 82. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pria yang akan kita sebut dengan Craven, yang telah menjadi tahanan baru di lapas khusus penjahat dan diganjar hukuman seumur hidup. Dan keesokan harinya, Craven langsung diganggu oleh tahanan penghuni lapas. Dan kejadian ini pun tidak mengherankan karena lapas itu pun memiliki lingkungan yang begitu keras. Dan Craven pun akhirnya berhasil mengatasi masalah ini dengan menunjukkan kekuatannya yang melebihi manusia normal. Dan akibat kejadian tadi, Craven dibawa ke hadapan seorang tahanan yang bernama Simon. Dan ternyata Simon itu adalah ketua geng besar Rusia yang sangat berkuasa. Dan dalam percakapan mereka, dia pun mengakui tugas pertamanya adalah memburu dan mengeksekusi orang-orang jahat seperti Simon. Dan tanpa kesulitan, di sini Craven pun berhasil menyingkirkan anak buah yang mengawalnya. Dan di akhir momen ini, dia pun membunuhnya dengan gigi taring harimau. Setelah berhasil mengeksekusi Simon, Craven pun langsung memulai usahanya untuk melarikan diri. Dan kelincahannya yang luar biasa, Craven pun berhasil keluar dari area lapas. Craven pun akhirnya masuk ke dalam pesawat rekannya yang ternyata sudah menunggu di lokasi pilihan mereka. Dan di sini kini baru mengetahui kalau Craven sengaja untuk masuk ke lapas untuk mengeksekusi Simon. Dan cerita berlanjut dengan beberapa tahun yang lalu. Saat Craven di sini masih remaja, ternyata ayah Craven ini yang bernama Nikolai adalah seorang gangster yang begitu keras kepada anaknya sendiri. Craven juga memiliki seorang adik yang tampan yang bernama Dimitri, yang ternyata cenderung lemah dan juga penakut. Dan Craven pun membenci Nikolai karena ia meyakini ibunya dibunuh. Akibat semua hal-hal diusir oleh Nikolai. Apapun yang terjadi, Nikolai pun mengajak kedua anaknya untuk berburu singa di Tanzania, Afrika. Momen ini pun akhirnya mengungkapkan bahwa Nikolai memiliki hobi berburu hewan karena baginya berburu adalah kegiatan yang begitu seru dan menjadi simbol kekuatan dari seorang pria sejati. Sementara di Tanzania ada seorang gadis bernama Calypso yang memang dekat dengan neneknya sendiri. Dan nenek Calypso lalu memberikan sebuah ramuan yang formulanya diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga mereka. Nah, ternyata ramuan ini pun dapat menyembuhkan tubuh penggunanya dengan cara yang tidak terduga. Pada malam harinya, Nikolai ini memberitahu rekannya bahwa singa menjadi targetnya telah membunuh puluhan orang dewasa. Ternyata Nikolai ini ingin membinasakan si singa itu agar ia bisa menjadi pemburu legendaris. Dan keesokan harinya, Craven dan Dimitri berhasil menemukan singa target yang ternyata berukuran sangat besar. Craven lalu ragu menembak karena singa itu tidak menunjukkan niat menyerang. Namun begitu ditembak oleh Nikolai, singa ini pun akhirnya mengamuk dan juga menyeret Craven ke sebuah tempat. Selang berapa menit, Calypso pun yang sedang berlibur di lokasi yang sama tak sengaja menemukan Craven dalam kondisi terluka parah. Begitu singa pergi, Calypso meminumkan ramuannya kepada Craven dengan harapan Craven ini bisa segera pulih.
Namun kenyataannya di sini Craven tetap kritis sehingga ia pun harus dioperasi. Dokter akhirnya berhenti melakukan penanganan begitu saja ketika Craven dipastikan telah tewas. Namun 3 menit kemudian Craven tiba-tiba bisa kembali hidup. Saat Craven menjadi pasien rawat inap, dokter pun tidak bisa menjelaskan bagaimana Craven ini bisa kembali hidup usai mati suri selama 3 menit. Melihat kondisi Craven sudah membaik, Nikolai pun akhirnya membawanya pulang ke kediaman mereka di London. Akibat insiden di Tanzania, Nikolai pun memerintahkan Craven untuk tinggal bersamanya karena Craven akan menjadi penerus bisnis dari ayahnya tersebut. Nikolai juga menyekolahkan Dimitri di New York, seolah-olah ia berniat untuk menjauhkan Dimitri dari Craven atau kakaknya sendiri. Nikolai akhirnya menunjukkan bahwa ia berhasil membunuh singa targetnya lewat momen ini. Nikolai pun ingin mengajarkan Craven agar ia tidak menjadi pria yang lemah dan penakut. Tak tahan lagi dengan sikap buruk dari Nikolai, Craven pun akhirnya kabur pada malam hari. Craven pun berjanji kepada Dimitri bahwa mereka akan kembali bertemu suatu hari nanti. Dan berbekal uang bawaannya, Craven pun pergi ke Rusia dengan menggunakan kapal. Sesampainya di tujuan, Craven memutuskan untuk tinggal di hutan yang pernah menjadi tempat ia berlibur bersama mendiang ibunya dan Dimitri. Craven di sini lalu mempelajari teknik berburu secara otodidak agar ia bisa bertahan hidup alam di sini. Dan di titik ini kita baru mengetahui kalau ramuan yang memang tidak hanya memulihkan Craven tetapi juga memberinya kekuatan berbagai hewan predator saat sudah beradaptasi dengan kehidupan barunya. Craven pun membunuh pemburu liar yang selama ini mengincar tanduk. Dan kembali ke masa sekarang, Craven pun pulang ke hutan yang sama usai berhasil mengeksekusi semua. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya dia pun harus berusaha dengan menghadang kelompok pemburu tanduk kerbau pimpinan. Dan beberapa hari kemudian Andre pergi menemui bosnya yang bernama Teklen. Namun sesampainya di lokasi, Andre justru menemukan Craven. Dan usai mengamankan daftar nama penjahat yang bekerja sama dengan Teklen, dia pun mengeksekusi Andre untuk menghukum kejahatannya sebagai pemburu liar. Dan di akhir kejadian ini terungkap bahwa Teklen sudah dibunuh oleh Craven sebelum Andre datang. Dan setelah itu Craven diam-diam menyaksikan prosesi pemakaman Samantha yang merupakan seorang jaksa pemberani di London. Dan seusai pemakaman, Craven menemui Calypso untuk berbicara dengannya. Dan di sini Craven mengakui kalau dia bisa mengetahui identitas dan juga lokasi Calypso dengan memanfaatkan keahliannya dalam berburu. Dan Craven juga memberikan kartu tarot yang dahulu pernah diberikan Calypso saat dia memberikan dia ramuan. Dan dari sinilah Calypso ingat kalau Craven adalah remaja korban serangan singa yang pernah dia selamatkan. Dan dalam kesempatan yang sama Calypso membenarkan kalau jaksa
Samantha telah tewas karena mengusut kejahatan Simon, dan Craven pun akhirnya mengisyaratkan bahwa dia telah mengeksekusi Simon. Dan setelah pertemuan tadi, Calypso membaca berita tentang sosok misterius berjuluk The Hunter yang membunuh Simon dan juga banyak penjahat kelas tinggi yang lainnya. Dan saat kembali mengobrol dengan Calypso, Craven membenarkan bahwa dia memiliki nama julukan The Hunter. Adapun Craven memburu dan mendatangi penjahat dengan motif untuk membalaskan kebaikan Calypso yang pernah menyelamatkan nyawanya. Craven lalu mengajak Calypso untuk menjadi rekannya agar Craven bisa menemukan penjahat buruannya yang sulit dilacak. Sementara itu ada seorang penjahat yang bernama Alexei yang dulunya sering direndahkan oleh Nikolai. Alexei pun kini berusaha mengambil alih bisnis dan juga Simon agar bisa memenuhi ambisinya untuk menjadi penjahat kelas tinggi. Keesokan harinya Alexei menemui beberapa anggota geng Simon dan di sini dia menunjukkan kebal terhadap peluru karena seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi keras badak. Dan dari kemampuan inilah Alexei memiliki nama julukan Rhino. Dia pun akhirnya memerintahkan bawahannya untuk membunuh sebagian besar anggota geng Simon karena mereka menolak bekerja sama dengan Alexei. Dan setelahnya kita kemudian diperlihatkan dengan kondisi Dimitri yang kini menjadi penyanyi dengan klub malam di Nikolai. Dan tak lama kemudian klub itu pun diserang oleh anggota geng Alexei yang diutus untuk membunuh Nikolai. Dan aksi ini pun bisa digagalkan usai anak buah Nikolai ini berhasil membunuh musuh. Dan Alexei mengesampingkan kegagalan anak buahnya dan beralih mengusir Craven. Dan alasannya dia menyadari cepat atau lambat dia akan menjadi target Craven. Alexei kemudian menyewa pembunuh bayaran bernama Foreigner sebelum upaya untuk menyingkirkan Craven. Dan setelah itu Foreigner memeriksa beberapa tempat yang dihuni oleh Craven agar dia bisa menemukan petunjuk lokasi Craven. Dan demi melancarkan misinya, Foreigner membunuh seorang petugas lapas dengan ilmu hipnotisnya yang bisa mengabulkan pandangan target. Dan beberapa waktu kemudian dia mengunjungi tempat di ulang tahun adiknya. Meskipun sudah berpisah dengan Dimitri, Craven pun selalu mengunjungi adiknya setiap tahun untuk melihat keadaannya tersebut. Setelah itu Craven pun minum bersama Dimitri di klub Nikolai, dan di sini Dimitri mengakui bahwa dia masih tetap lemah dan pengangkut seperti dahulu. Dan inilah sebabnya Dimitri tidak pernah bisa mendapatkan pengakuan dari Nikolai. Dan Craven meminta Dimitri untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu memikirkan masalah Nikolai. Dan selang beberapa detik Nikolai akhirnya datang dan berkumpul dengan kedua anaknya. Hingga sekarang Craven dan Dimitri pun diam-diam masih membenci Nikolai karena ayah mereka ini masih jahat seperti dahulu. Keesokan harinya Craven melihat Dimitri diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal, dan dari sini Craven pun berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Dimitri.
Namun pada akhirnya pelaku berhasil kabur dengan helikopter sambil membawa Dimitri. Dan sebagai solusi alternatif, Treven pun meminta bantuan kepada Calypso untuk menyelidiki identitas pelakunya. Dan singkat cerita, Calypso berhasil mendapatkan informasi dan juga identitas pelaku berkat bantuan dari rekannya yang kita sebut sebagai nama Jensen. Dan begitu Calypso sudah pergi, Jensen menemuinya untuk menagih uang imbalan dari Alexei. Dan ternyata Jensen telah menjalin kesepakatan untuk membantu Alexei menjebak Craven. Dan usai menolak memberikan uang, Vannevar akhirnya memburunya demi menutupi kejahatan Alexei. Dan tak lama kemudian Calypso memberitahu Craven tentang identitas pelaku. Dan ternyata pelaku penculik Dimitri adalah pembunuh bayaran asal Turki yang bernama Omer. Berkat informasi Calypso, Craven pun akhirnya bisa menemukan markas Omer. Dan melalui serangan senyap, Craven pun berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Omer. Dan saat sudah menyudutkan Omer, Craven pun langsung menginterogasinya soal lokasi Dimitri. Dan di tengah situasi ini, Craven dan Omer pun terjatuh dari tebing akibat terkena serangan bazooka. Dan karena sudah tidak berdaya, Omer pun akhirnya mengakui dia bekerja untuk Alexei. Dan juga serangan bazooka tadi berasal dari anak buah Alexei. Selang beberapa detik, ada banyak batu tebing yang berjatuhan ke arah Craven dan juga Omer. Craven pun berhasil selamat dari kejadian tadi, sedangkan Omer pun berhasil tewas. Dan Craven pun membunuh anak buah Alexei yang hendak menghubungi bos mereka untuk melaporkan kondisi Craven. Dan mengetahui Calypso akan menjadi target Alexei berikutnya, Craven pun akhirnya mengajak pengacara itu untuk bersembunyi di hutan kekuasaannya yang ada di Rusia. Dan sementara itu Dimitri pun di sini dibawa ke hadapan Alexei yang menjadi otak penculikan Dimitri. Dalam percakapan mereka, Alexei di sini mengakui kalau dia memanfaatkan penculikan Dimitri untuk membunuh Craven. Dan Alexei kemudian menunjukkan video yang menguak identitas Craven sebagai The Hunter. Dan video itu pun seketika membuat Dimitri terkejut karena selama ini dia tidak mengetahui aksi Craven sebagai The Hunter. Dan usai memberikan makan kepada Dimitri, Alexei pun menceritakan masa lalunya yang sering sakit-sakitan hingga dia diremehkan oleh Nikolai. Dan demi mengubah nasibnya, Alexei rela menjadi subjek eksperimen seorang profesor bernama Wallen. Berkat eksperimen inilah Alexei mampu mengubah kulit tubuhnya menjadi sekeras badak dan tenaganya pun 10 kali lipat lebih besar daripada manusia normal. Dan setelah itu Alexei hendak membunuh Dimitri karena menolak untuk menjadi sekutunya. Namun Alexei membatalkan niatnya dan begitu dia mengetahui Craven masih hidup. Dan selang beberapa menit, Foreigner pun menemui Alexei untuk melaporkan hasil penyelidikannya. Dan usai menemukan senjata tumbuhan beracun Craven di markas Omer, Foreigner pun akhirnya bisa mengetahui lokasi hutan yang menjadi rumah Craven. Dan kembali ke Craven, dia pun membuat Calypso terkejut karena menyimpan banyak tumbuhan beracun di rumahnya. Craven kemudian mengisyaratkan bahwa tumbuhan berbahaya ini dimanfaatkan untuk menunjang aksinya tersebut. Dan setelah itu Craven dihubungi oleh Alexei melalui ponsel Dimitri.
Begitu Craven menolak tawaran menjadi sekutunya, Alexei langsung mengadakan operasi untuk membunuh Craven. Dan di tengah perjalanan menuju hutannya, Foreigner sempat menunjukkan ramuannya kepada Alexei, dan ternyata ramuan ciptaan badan intelijen ini pun bisa membuat targetnya menjadi halusinasi dan mengalami kerusakan organ vital sebelum akhirnya tewas dengan mengenaskan. Selang beberapa jam, para anak buah Alexei memasuki wilayah hutan Craven dan mereka dihabisi oleh Craven, baik dengan serangan langsung maupun perangkat yang sudah dia pasang. Dan mengetahui kejadian ini, Alexei pun akhirnya mengerahkan helikopter untuk membinasakan Craven dengan serangan rudal. Dan setelah berhasil kabur, Craven pun terkena tembakan dengan ramuan Foreigner. Berkat efek ramuan, dia pun berhasil mengalahkannya tanpa kesulitan yang berarti. Lantas saat bersiap membunuh Craven, Foreigner pun tewas akibat serangan anak buah dari Calypso. Dan dengan memanfaatkan ramuan keluarganya, Calypso pun akhirnya berhasil memulihkan tubuh Craven. Dan Calypso pun menekankan kalau dia tidak mau ramuannya diwarisi seperti Craven, sehingga itulah sebabnya Calypso merahasiakan kandungan ramuan itu. Dan sementara itu, Alexei pun mulai meninggalkan hutan karena dia mengira Craven ini sudah dieksekusi oleh Foreigner. Dan di tengah perjalanannya, dia pun diserang oleh kawanan kerbau yang selama ini berteman dengan Craven. Dan singkat cerita, Alexei pun bisa bertahan dengan serangan ini dengan cara bertransformasi menjadi manusia badak. Dan tidak lama setelahnya, Alexei pun bertarung melawan Craven. Dan saat mulai kewalahan, dia berhasil menyerang titik lemah Alexei dan membuatnya terlempar ke arah kawanan kerbau. Alexei akhirnya tewas akibat mengalami luka parah. Dan beberapa waktu kemudian, Craven berhasil menemukan Nikolai saat ayahnya ini sedang berkemah di hutan Rusia. Dan dalam percakapan mereka terungkap bahwa Nikolai menjadi orang yang mengirim video identitas Craven kepada Alexei. Dan Nikolai juga sengaja memanfaatkan penculikan Dimitri untuk memicu konflik antara Craven dan juga Alexei. Dan dibalik semua ini, Nikolai sebenarnya ingin memanfaatkan Craven untuk membunuh Alexei agar Alexei ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Nikolai. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Craven akhirnya pergi meninggalkan Nikolai. Dan Craven lalu sengaja membiarkan Nikolai tewas diserang beruang agar ayahnya ini bisa mendapatkan pelajaran. Dan 1 tahun kemudian, dia kembali menemui Dimitri tepat di hari ulang tahun adiknya. Dan di sini dia merasa kecewa begitu dia mengetahui Dimitri kini berbisnis dengan mafia. Dan Dimitri kemudian mencibir aksi Craven sebagai hunter, sebagai balasan atas komentar. Dan bahkan Dimitri juga menyebut Craven tidak bermoral karena dia sengaja sudah membuat ayah mereka terbunuh. Saat masih bersitegang dengan Craven,
Dimitri pun sempat memamerkan kekuatan supernya yang membuat dia mampu berubah wujud menjadi orang lain. Dimitri lalu mengisyaratkan bahwa kekuatan ini berasal dari eksperimen Warren, profesor yang sebelumnya memperkuat tubuh Alexei. Dan kini Dimitri pun bertekad untuk mengambil alih aset peninggalan dan dari Nikolai serta Alexei agar dia bisa menjadi orang yang berkuasa. Dan sejak kejadian ini, hubungan Kraven dan Dimitri pun yang rukun berubah menjadi panas. Dan setelah itu Kraven mengambil rompi warisan Nikolai yang terbuat dari kulit singa yang pernah menyerang Kraven. Sejak memakai rompi ini, Kraven pun semakin menjiwai aksinya sebagai pemburu yang hebat. Dan film selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.